Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena sampai saat ini kita diberi kesehatan dan keselamatan dan bisa berkumpul seperti sedia kala setiap malam Jumat. Dan tidak berpanjang lebar, mungkin kita kepergiannya Pak Edi ya, pulang kampung lah istilahnya mudik. Kita merasa kehilangan juga lah ya, karena beliau sangat dengan ada ilmu-ilmunya juga kita bisa ditularkan, dan salah satu penggagas juga di Sabtu pagi ya. Saya itu nggak ngerti ya, hidup ini bingung saya. Karena saya bingung dari saya kalau dalam tahajud saya bilang ya Allah saya nggak ngerti, saya selalu begitu. Saya nggak ngerti benar. Nggak ngerti emang nggak tahu sama ya. Sama. Saya nggak tahu. Saya sering kalau dalam tahajud ya Allah saya nggak ngerti. Berarti Sokrates dong. Tahun 1994 saya beli rumah di BSI dan saya hanya tinggal 7 bulan karena dulu banyak maling ya. Terus saya pindah ke Pondok Sambil muter-muter gitu kan. Saya nggak ngerti pondok BSI itu apa, untuk saya itu nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Akhirnya saya dipaksa untuk tinggal lagi sama Allah ya, untuk kembali ke BSI di tahun 2011 kalau nggak salah ya, gitu ya. Dan ternyata di BSI itu adalah madrasah buat saya baru tahu itu Pak. Jadi Allah tuh sudah merencanakan jauh-jauh hari itu. Kenapa saya pilih BSI untuk rumah? Dan saya pulang begitu udah tua, sudah bosan dengan dunia saya, dengan mengajar itu. Ternyata saya didekatkan sama Allah untuk kembali ke agama gitu. Dan saya dapatkan di BSI gitu kan. Di BSI terutama di Masjid Al-Iman ya, itu sangat bagus ya. Saya dulu suka ngomong ya, meskipun kita tidak mendapatkan pendidikan pesantren ya, minimal di Al-Iman kita bisa mencicipi ala pesantren gitu ya. Gitu minimal ya. Kebetulan saya dulu pernah di pesantren ya setahun ya. Tahun kabur nggak kuat ya. Dan di Al-Iman kemudian ilmu agama saya meningkat terus terang ya, dan saya senang gitu kan, sampai menghafal pun juga dimulai di Al-Iman. Allah Akbar, Masa di usia kalau nggak salah 51 saya baru menghafal Al-Quran. Saya kagum dengan Pak Pur yang sudah menghafal 20 ayat Al-Baqarah pertama itu. Saya kagum kok bisa gitu kan. Dalam hati kok bisa gitu kan. Nah, gitu. Ternyata saya coba bisa, dan ternyata gampang. Menghafal itu gampang Pak, gampang menurut lo. Gitu. Menghafal itu gampang gitu. Gitu. Jadi ternyata Allah punya skenario lain gitu kan. Sehingga setelah saya aktif di masjid, kemudian saya pulang kampung, dan saya di PD itu. Dan tahun 2004 saya bikin musola di samping rumah saya gitu. Di musola, tapi saya kan nggak aktif karena saya di sini terus ya. Paling sekali-kali ngimami. Kadang-kadang pas saya aktif di musola saya, pas saya jadi pengurus di sini, jadi sama PD itu saya dapat pengalaman di sini. Allah Akbar. Di sini kan sangat majemuk ya, macam-macam ya. Di sana kan enggak, jadi gampang. Emang gampang di kampung itu. Jadi saya kalau ada khotaman tuh, kalau bulan puasa itu saya yang ceramah, apa gitu kan. Akhirnya ya setiap ada orang meninggal saya ceramah gitu, saya ceramah. Jadi kalau ada orang meninggal, tradisi di kampung saya kan tahlilan gitu kan. Makan-makan, habis makan ngobrol nggak jelas sampai malam, kadang-kadang sampai jam 12 malam itu sia-sia kan. Nah saya kemudian saya mulai isi itu 4 tahun belakangan saya isi, kalau ada saya ceramah. Kemudian kemarin saya coba pulang kampung tahun kemarin ya, itu saya 2 bulan gitu, karena pandemik ya, karena orang tua saya meninggal juga ya. Dan selama 2 bulan itu saya aktif ceramah di orang meninggal gitu. Dan itu bergandengan dengan teman saya gitu, teman-teman seangkatan dulu di ini ya, waktu sekolah saya dulu di Sanawiyah ya, di kampung Sanawiyah. Kemudian saya juga di Aliyah, nah makanya saya ada basic agama, saya di Aliyah di Tegal ya, gitu kan. Nah itu, saya bergantian dan mereka senang gitu kan. Sampai ada orang bilang, kalau ceramah yang lama dikit, saya dengerin kok gitu, ternyata gitu. Sambil makan tapi dengerin gitu kan. Akhirnya mulai itu, gitu kan. Pas saya karena nggak enak, karena saya monoton sampai 3 malam berturut-turut saya ceramah terus. Saya kan nggak mau ceramah itu kan, ganti yang lain gitu kan. Nggak ada yang mau itu juga orang nanya gitu, kok nggak ceramah lagi gitu.
Akhirnya saya paksain teman saya yang memang pendidikan agamanya kurang ngomong tentang kampung, tentang desa aja. Karena dia jadi semacam apa ya, LKMD ya, mungkin yang bagian pembangunan ya, lembaga ya, pembangunan desa itu. ketahanan Dia desa. ceramah dia. Ya, jadi yang penting tentang itu, tentang pencerahan tentang desa lah gitu. Jadi itu diisi. Akhirnya tahun kemarin itu sepakat gitu. Saya tuh bertiga kalau nggak salah ya. Jadi nanti saya umur saya 60 tahun, saya akan pulang kampung, pensiun, saya fokus 60 tahun loh. Saya janji 60 tahun. Karena di kampung saya itu juga ada temen yang senang dengan saya. Jadi saya kalau tahlilan itu dengerin sampai pulang, kadang datang ke rumah juga mau dengerin terus bicara agama itu, bicara sepele, kenapa seorang harus sholat gitu doang, kenapa harus wudhu itu, tapi menarik gitu, kenapa sholat apa itu subuh itu 2 rakaat itu ditanyakan di kampung gitu. Akhirnya kita pakai logika dan rupanya menyenangkan, akhirnya jadi kayak santri gitu ya, kayak santri. Jadi saya ada 3 orang yang kayak gitu yang senang dengan saya, kalau saya pulang senang banget gitu. Nah, ternyata situasi berubah dan sekarang ternyata saya belum 60 tapi saya kayaknya harus pulang kampung. Dan kemarin yang terakhir itu saya renovasi musola yang gede, tambahan depannya ya. Papakan juga saya kemarin menyumbang juga ya. Jadi gede, jadi kalau untuk masjid juga itu bisa itu karena emang jauh ya, tapi gede ya. Dan ya situasi yang seperti ini gitu ya, saya kursus juga nggak bisa buka karena emang covid ya. Jadi saya setahun kan kursus nggak bisa buka, saya paling online. Nah kalau online kan bisa dilakukan di rumah, nggak di sini kan gitu kan. Gitu. Kemudian untuk masalah ya macam-macam lah, kalau Pak Palon ngerti lah karena saya sering terbuka semuanya tentang keluarga saya, saya macam-macam gitu kan. Itu ya, akhirnya saya keputusan ya mungkin saya lebih baik di kampung. Pertama, selama hidup saya kan saya aliyah itu di Tegal. Setelah aliyah langsung ke UIN, IAIN ya, bahasa Inggris ya. Dan saya nggak pernah ngurusi orang kampung. Maka saya pengen pulang kampung itu, saya mengukur bahwa umur saya mungkin 63, saya udah mengukur. Jadi 7 tahun lagi saya mengukur. Jangan sampai saya nggak sempat mikirin orang kampung gitu loh. Jangan sampai itu. Maka saya mau coba ini. Jadi apa yang saya lakukan di Al-Iman ya, itu yang ada Jumat Berkah, yang suka makan-makan itu saya akan cobain tuh. Nanti di sana juga nanti Jumat juga ada, walaupun di musola ya, di depan itu harus ada. Itu akan saya jiplak. Saya juga yang Sabtu yang baliho itu saya akan jiplak. Jiplak karena saya itu ada banyak ustadz itu pegawai negeri. Kalau udah pegawai negeri itu hanya ngajar di sekolah, kalau itu nggak mau ngomong. Jadi masyarakat di saya itu kalau mendapat pencerahan agama itu ketika Jumatan. Tapi sayangnya kalau khotbah itu kan baca teks, orang nggak semuanya nggak menarik. Dan makanya harusnya itu di pas tahlilan orang meninggal itu yang pas. Nah rencana saya juga mau teman-teman saya ajak ngobrol ustaz-ustaz gitu ya, satu kampung gitu ya, satu desa ngobrol. Dan di sana ada tradisi membaca Quran khatam setiap sebulan sekali, itu khataman ya, membaca langsung khatam. Si A mungkin juz A, juz 1, 2 terus khatam. Nah itu juga makan habis itu pulang. Nah itu kan sayang. Nah itu mau dipakai, rencananya saya temenin bertiga ya, dipakai untuk seperti baliho, untuk latihan. Jadi biar bisa ustaz bisa pede di sana ya. Saya mencoba untuk menjiplak terus terang ya. Allahu Akbar. Jadi kemudian saya juga mau fokus ke YouTube. Nah kalau di kampung tuh bisa gitu, karena bisa fokus. Kemudian ada sesuatu yang menarik. Gitu kan. Kalau fungsi saya di masjid sini kan seperti nguyai segara lah gitu. Tahu nguyai segara? Macam-macam. Garamilau. Iya, karena banyak ustaz, banyak orang pintar gitu ya. Nah di sana itu nggak ada. Terus terang. Pencerahan tuh nggak ada. Ngomong untuk bisa ngomong aja susah gitu. Untuk ngomong tahlilan aja gitu. Itu susah itu. Nah itu mau saya cobain gitu ya. Ini tahlilan itu saya robah mungkin seperti idenya Sunan Kalijogo dulu kali ya. Warawali itu dia kan masuk ke Islam lewat situ. Yang di kampung saya itu sholat berjamaah kurang karena itu ya. Rata-rata itu kurang. Terus terang kalau itu kurang jamaahnya itu ya. Tapi kalau tahlilan banyak, bisa sampai 83, 80, 100 tahlilan. Kenapa? Karena ada makanan. Kedua, dia takut nanti kalau meninggal nggak ditahlilin. Tapi karena ditahlilin loh. Betul. Ya bukan karena nggak disolatin itu, gitu kan.
Jadi kalau ada orang meninggal itu orang tuh tua-tua yang udah tua-tua itu walaupun nggak salah di musola Pak, ngambil Ada. cangkul bawa ke kuburan tuh gali Cangkul. terus itu. Malah dia nggak sholat. Masya Allah ya. Karena dia takut. Ketakutan nggak ditahlilin itu. Masya Hebat Allah. itu. Jadi bukan apa tidak takut apa Sholatin, sholat, ya, sholat. malah nggak ada ketika tahlil nggak ada orang datang. Padahal itu tahlil kan nggak wajib ya kan. Sunnah ya. Nah itu dan ternyata itu wahana itu ya wadah tahlil itu bisa diisi gitu untuk pencerahan dan itu mudah-mudahan saya bisa ini melaksanakan itu ya sehingga insya Allah hidup saya mungkin tinggal 7 tahun lagi ada manfaatnya minimal untuk orang-orang di kampung saya gitu ya itu rencananya tapi kan kita nggak ngerti kan saya bilang saya nggak ngerti sebenarnya kemarin saya jual rumah ya udah laku saya udah ngomong Pak Ustadz ini udah lama nawarin beliau juga gitu. Udah setahun yang lalu juga sudah itu makanya saya gini jangan sampai ada salah paham kenapa saya nggak jadi pengurus DKM karena saya udah ngomong ke Pak Mudasir jangan angkat saya jadi pengurus jangan angkat saya jadi ketua MS saya nggak MS tuh nggak mau karena saya mau pulang kampung udah ngomong bukannya ini saya udah ngomong karena emang saya udah rencana sebetulnya gitu ya makanya saya kemudian agak jaga jarak begitu saya tidak jadi pengurus DKM saya agak jarak biar tidak drastis apa ya Tidak kalau spontan. akad sudah, Kelihatan. kaget. Ya Saya kaget. agak menghilang terus saya ke musola gitu kan musola juga akhir-akhir ini saya agak menghilang gitu ya paling datang paling kadang-kadang nyolatin apa ngimamin gitu aja ya menghilang gitu Pak Jas saya masukin jadi admin di itu ya sama Ustaz Aldi itu dalam rangka itu cuma teman-teman nggak sadar gitu saya menghilang saya itu sebetulnya saya setting itu karena saya juga nggak kuat Pak ini acara ini kan saya juga nggak mau saya maunya nanti karena saya nggak tega nggak susah gitu ke Pak Parman saya nggak mungkin tahunya juga di WA kita Pak Agus saja juga sampai sekarang kan belum tahu kemarin saya udah tahu tapi saya nggak ngomong juga nggak tega juga saya ngomongnya gitu itu Pak Ustadz saja dengan Pak Parman itu akrab banget ya jadi dia sampai sekarang nggak ngerti loh saya mau pulang kampung saya juga bingung ngomongnya Masya Allah. Makanya saya acara-acara gini saya nggak mau gitu karena saya nggak tega saya maunya pulang langsung WA saya udah bikin WA-nya tuh Kejutan gitu. istri saya udah keburu di RT udah di WA gitu kan ya akhirnya ibu datang juga gitu kan ramai-ramai akhirnya Anur juga Sabtu pagi besok saya suruh ngisi juga jadi di Anur kan Sabtu pagi ada kajian ya kemarin Ustadz Marwa Udah berapa kali edisi? baru kemarin nah ini karena saya mau pulang kampung Ya, ada di sana juga ada. iya kemarin baru Ustadz Marwa nah karena saya mau meninggalkan itu jadi Sabtu besok saya ngisi gitu kan sekalian pamitan tapi fokusnya pamitan lah gitu ya, pamitan. Sementara ada berapa yang itu? Di Andur ya Saran. Asuran ada. Sekarang mulai Oh gitu ya. semua sekarang alung imam juga sudah variatif bacaannya sudah bagus sudah variatif ya Mudah-mudahan nanti kalau barokah juga begitu. iya gitu. Jadi ini Ustadz Heri itu rajin ke sana diem tahu subuh di sana gitu dan kadang-kadang kaget tuh Salah satu munculnya ide Sabtu pagi subuh nongkrong di sana ada karena Isa ada ikut pertahlilan juga ya kenapa malam Jumat ya ikut yasinan Kajian pun bisa beternak ya. iya Bisa diternak. jadi begitu ya jadi itulah kisah saya ya yang saya sendiri nggak ngerti ke depannya terus tadi kemarin semalam saya ngobrol sama dari saya juga nyari kontrakan buat anak saya kan lagi skripsi gitu kan ketemu juga ya maka saya kalau packing sih sudah seminggu yang lalu udah rapi tuh udah orang rencananya Senin ya sudah ini kan udah rapi terus tadi saya bilang betah di kampung gitu loh pertanyaan apa betah di kampung gitu Subur ya. saya bilang ke istri saya Mbak aku di kampung nggak mau ke sawah kalau saya ke sawah berarti karena saya kemauan saya sendiri karena emang saya nggak suka nyawa nggak suka nggak bisa gitu kan tapi kalau saya ke sawah berarti saya emang seneng
karena kemauan, mungkin ada sesuatu yang melakukan di sawah. Tapi kalau nyuruh saya ke sawah, saya lebih baik saya ke Jakarta, ke Pasir Putih, saya beli rumah di Pasir Putih, di toko. Saya buka toko aja sana. Saya bilang ke istri saya, jangan kerja di kampung, nggak boleh kerja. Di kampung saya sekarang ramai karena konveksi Jakarta pada pindah ke kampung. Jadi samping orang tua itu konveksi, dan orang kampung banyak yang kerja. Saya bilang jangan ikut-ikutan kerja. Kalau kamu kerja, saya ke Pasir Putih, buka toko aja. Saya beli gas dari kayak Heri, jual di sana. Itu ada di jalan tuh persis tuh. Saya alhamdulillah dapat rumah itu. Bagus. Rumah itu ganti ya. Gitu. Terus kemarin adik saya juga kalau nggak betah apa kira-kira ya. Karena saya sendiri ngajar bahasa ini sudah nggak mau Pak. Buku-buku saya kasih adik saya. Kalau mau buka sendiri silakan yang di Pamela Elok ya. Buku udah buka sendiri. Tapi saya nggak mau ngajar. Saya nggak mikir lagi bahasa Inggris. Saya hanya fokus agama gitu ya. Saya sampai ngomong saya nggak mau nambah harta karena ngeri ya kalau udah tua gitu kan. Ya mau kalau dapat uang dari YouTube, saya bilang kalau dapat di YouTube saya buat makan aja sama itu musola, makan orang lewat mau ke sawah makan subuh pagi kan orang suka ke sawah itu kan bisa mampir gitu kan. Gitu saya mau rekamin terus itu bikin ini yang orang itu rencana begitu diantaranya itu adik saya nawarin itu aja saya punya rumah di sini di Villa Pamulang itu. Sekarang dikontrakin 30 juta sih. Lalu dari situ dengan sana saya mungkin 4 juta setiap bulan dapat dari kontrakan. Jadi bisa kayak pegawai negeri gitu bisa. Udah ada itunya. Ada saya mungkin ya itu kayaknya cukup ya kalau nggak kondangan ya kan. Iya. Ya kalau dari kontrakan saya nggak usah kerja itu cukup. Tapi kata ada saya kalau sana nggak betul udah jual aja rumah situ, beli yang kecil katanya, yang di pinggir jalan terus rumahnya pinggir jalan gitu. Nah udah pikir-pikir ya itu nggak mikirin tuh, itu nggak mikirin banyak pikiran tuh, ya kan bisnis gitu kan nggak makan beli yang rumah harga murah, terus yang pinggir jalan kan dijual lagi, sertifikat jual lagi kan ini paling 3 bulan baru jual kan. Banyak waktu yang masih bisa dipakai untuk agama dan saya masih bisa muter-muter ke sini juga gitu. Jadi saya mungkin 2 bulan lagi juga masih balik lagi sini. Jadi saya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti tuh, demi Allah nggak ngerti. Tapi gini Mbak ini ya, dari perjalanan Mbak ini, orang tertarik dengan agama, orang tertarik dengan kajian ya. Menurut Pak Edi apa? Kalau Pak Edi kan tahu karena minta ilmu, ya kan? Yang lain kan kurang begitu, jadi kan nggak tertarik. Tapi dari pengalaman Pak Edi kan bisa. Kenapa? Karena ya. Ya mungkin karena lingkungan. Saya dulu di Pondok Cabe itu Pak, karena ada masjid terakhir Pondok Cabe. Tapi lingkungannya kan lingkungan tergesa-gesa semuanya, serba sibuk gitu. Saya tinggal di Pondok Beda, lama di Pondok Beda Indah, gitu kan. Itu ada masjid, saya suka Jumatan. Tapi lingkungannya kok beda dengan BSI loh. BSI ini memang saya salut. Agamanya tinggi Pak di sini, kiranya tinggi, ya. ngajinya tinggi. Di sana tidak, gitu ya. Di sini sering cerita gitu loh itu. Jadi kalau ada orang yang belum tertarik agama itu karena dia nggak ngerti Pak, nggak ngerti. Oh, gitu. Karena kurang gaul, karena nggak digaulin, gitu nggak dideketin. Dan saya teman-teman saya gitu di sini saya lihat ya. Bukan teman-teman di masjid ya. Ada yang datang ke masjid, pulang gitu ya, hanya untuk sholat dan dia nggak suka ilmu. Kenapa? Karena dia nggak paham, karena nggak disentuh gitu dengan colek itu. Nggak dicolek. Nggak dikasih tahu Pak. Disangkanya BSI cuma seperti itu, seperti di tempat lain tidak. Biasanya kan banyak kajian. Coba bayangin ada gini, ada makan-makan, ada Sabtu pagi juga makan-makan, ketemu orang, Minggu pagi juga makan-makan. Mereka tuh nggak ngerti. Itu perlu dicolek. Karena anak saya loh, ada yang meninggalkan musola hanya untuk sholat di masjid, padahal makamnya di musola, padahal sholat di musola lebih tinggi. Tapi di masjid pulang juga hanya untuk itu kan ngapain? Nah kalau ikut kajian, nah itu baru dapat yang banyak kan gitu kan. Itu karena kurang ini. Jadi mungkin gaul ya, pengaruh bener Pak, pengaruh. Bisik-bisik. Yang bener agama itu siapa temennya gitu ya, siapa gurunya itu bener Pak. Benar. Jadi kalau orang bergaul dengan fajar nanti beda Pak. Kalau sukanya maksi ya gaulnya udah susah. Sukanya nongkrong di warung ya tetap gitu ya. Jadi begitu.
Dan saya terakhir biar nanti yang lain pada. Saya selama gaul di sini ya tentu banyak kesalahan ya, mungkin disengaja dan juga tidak. Disengaja saya kadang sengaja bikin gitu ya. Karena saya suka yang lentik-lentik Pak. Saya sengaja bikin biar orang salah paham sama saya atau salah paham dengan kalau saya mau ini ya tentang tema-tema gitu ya. Itu saya sengaja bikin salah paham biar atraktif gitu lah, biar menarik gitu. Menarik. Itu saya gitu. Biar Sehingga ada- kadang-kadang kesannya kok Pak Edi kok begitu ya, oh liberal gitu ya. Liberal tapi dalamnya pikiran kan enggak gitu ya. Pikirannya bisa ini. Mikir. Pasti banyak. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf ya. Ya, atas semua kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mungkin juga karena keluarga saya juga mungkin teman-teman juga ada yang udah kenal ya, Pak Pan kan udah akrab ya. Gitu ya. Juga mohon dimaafin anak-anak saya anaknya banyak Pak. Banyak. Cuma yang bolak-balik semua sedikit. Kalau Pak Pan mah hafal bener. Banyak. Mungkin bikin kado, bikin apa. Kalau orang RT 9 udah ngerti lah. Udah ngerti udah ini ya. Udah ngerti ya. Jadi emang ini Pak, hidup itu ada rahasia yang emang kita nggak boleh buka. Oh iya. Saya buka ke Pak Arman doang. Sama dua saja saya buka. Yang lainnya enggak. Paling selentingan. Jadi pasti banyak yang gitu. Nah, itulah yang membentuk saya dan yang membuat keputusan seperti ini. Di antaranya begitu ya. Saya sekali lagi mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.